Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Materi hari ini yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi isi teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan keluarga dengan teliti. 2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memahami isi teks cerita narasi tentang menjaga keselamatan bekerja di rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu dengan jujur. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara. Mutiara itu adalah kakak Udin. Simak percakapannya. Ini kata ibu. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki, kata ibu. Iya bu, kami akan memperhatikannya, jawab Udin. Nah, jadi sebelum melakukan latihan atau sebelum bermain, kalian juga harus memperhatikan lingkungan sekitar supaya tidak menyebabkan bahaya. Maka kalian harus memperhatikan lantai, takutnya masih licin, ada air, harus dibersihkan dulu, atau ada benda-benda yang bisa membahayakan. Nah, kalian juga harus bisa menjaga keselamatan saat bermain di rumah. Jadi diperhatikan lingkungannya ya. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis pola lantai, apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah letak atau posisi penari saat pertunjukan menari. Ada yang lurus, ada yang melingkar, ada yang melengkung. Seperti itu ya. Jadi pola lantai itu posisi penari saat pertunjukan menari. Yuk kita simak gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Nah, ini adalah pola lantai lurus ke samping, atau bisa disebut juga dengan horizontal. Ini bentuknya seperti ini, lurus ke samping. Ini adalah contoh ketika menariknya. Selanjutnya, pola lantai berbentuk huruf V. Ini bentuknya seperti ini. Ini contoh penariknya. Jadi bentuknya membentuk huruf V. Pola lantai lurus ke depan atau bisa disebut juga dengan vertikal. Ini lurusnya ke depan. Contohnya, nah seperti ini. Selanjutnya, pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, posisi penarinya berbentuk lingkaran. Contohnya ini seperti ini. Pola lantai serong ke kiri. Ini bentuknya serong ke kiri.
polanya. Nah, bentuk penarinya seperti ini, serong ke kiri. Selanjutnya, pola lantai serong ke kanan. Polanya seperti ini, serong ke kanan. Nah, ini bentuk penarinya. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Sekarang perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Ini adalah gambar gerakan tari. Ini gerakan tari dalam posisi duduk. Selanjutnya, ini adalah gerakan tari dalam posisi berdiri. Untuk melakukan gerakan tari, ini harus mengikuti petunjuk ya. Nah, petunjuknya adalah yang pertama, lakukan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Jika sudah mahir, lakukan mengikuti pola lantai tertentu. Selanjutnya, iringi dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Sekarang mari kita baca teks berikut bersama-sama. Judulnya, Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Nah, kalian juga harus mencontoh atau meniru sikap yang dilakukan Udin bersama teman-teman. Jadi sebelum bermain, lihat dulu lingkungan sekitar. Jika membahayakan, ada benda-benda yang membahayakan, maka harus dipindahkan atau dibersihkan dulu. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada kakak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan, sehingga tempat latihan kembali bersih seperti semula. Masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Contohnya, Ayah akan pergi ke Surabaya. Ini diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Contohnya, Udin bangun pukul 05.00. Ini ada angka tanda titiknya di 05.00. Ini untuk memisahkan angka. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Tadi kan kita sudah membaca teks mengenai Udin dan teman-teman latihan tari. Sekarang, perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Ini menunjukkan siang hari, mulai latihannya pukul 14.00. Nah,
Ini pukul 14.00 berarti pukul 2 siang. Pukul 2 ya. Selanjutnya di sore hari. Ini selesai latihannya, yaitu pukul 16.00. Nah, ini jarum pendeknya mengarah ke angka 4, jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Jadi ditulisnya kalau sore hari pukul 16.00. Mereka selesai latihannya pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Lama kegiatan selama 2 jam. Karena ini mengalami 2 kali putaran ya. Jadi 1 jamnya sama dengan 60 menit. Dari jam 2 ke jam 4 ini mengalami 2 kali putaran. Yaitu dari jam 2 ke jam 3 itu 1 putaran. Dari jam 3 ke jam 4 1 putaran. Kalau kita gabungkan jadi 2 putaran. Jadi lama kegiatannya selama 2 jam. Jadi mereka latihan, kalau dibuat menit, 2 jam itu berapa menit? 2 kali 60. Nah, mereka latihan selama 120 menit. Karena 2 kali 60 itu adalah 120 menit. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini nomor 1. Gambar pertama itu belum ada ininya ya, belum ada jarum jamnya. Ini waktu menunjukkan pagi. Ini mulai latihan. Pukul berapa ya mulai latihannya? Nah, yang jam yang kedua pagi juga. Ini adalah selesai latihan, yaitu pukul 10.00. Lama waktu kegiatan ini selama 2 jam. 1 jamnya itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam, tinggal kita kalikan. Nah, lihat dulu ya, ini jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Untuk mengetahui 2 jam, dari jam 10, berapa kali putaran? Berarti 2 kali putaran. Jam 10 ke jam 9, kita hitung mundur ya. Jam 10 ke jam 9, 1 kali putaran. Jam 9 ke jam 8, 1 kali putaran. Kalau digabungkan jadi 2 kali putaran. Jadi, jam 10 dihitung mundur. 2 kali putaran menjadi jam 8. Maka jarum pendeknya kita arahkan ke angka 8. Ini menunjukkan jam 8. Jadi lama waktu kegiatan kalau dibuat menit kira-kira berapa ya? Nah, kita hitung. Karena 1 jamnya itu 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 jam kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, lama waktu kegiatannya adalah 120 menit. Contoh yang kedua, nah ini ada 2 gambar jam. Ini pagi hari, mulai latihannya pukul berapa ya? Ini di siang hari, ini selesai latihan pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Tahu kira-kira mulainya pukul berapa ya? Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Nah, berarti ini sudah diketahui lama kegiatannya 4 jam. Dari jam 1, kalau kita hitung mundur 4 jam sebelumnya, yaitu dari jam 1 ke jam 12. Itu 1 kali putaran. Jam 12 ke jam 11. 1 kali putaran juga, kalau digabungkan jadi 2. Jam 11 ke jam 10. Jadi 3 kali putaran. Jam 10 ke jam 9. Nah, jadi 4 kali putaran.
Karena 1 jamnya itu 60 menit, nah berarti kalau 4 jam atau 4 kali putaran, kita lihat dulu. Ini jarum pendeknya jarum panjangnya mengarah ke angka 12, sedangkan jarum pendeknya tadi 4 kali putaran itu jam 9 ya. Maka mengarah ke angka 9. Jadi lama waktu kegiatannya kalau dihitung dengan menit yaitu 4 jam kali 60 menit sama dengan 240. Nomor 3, perhatikan gambar jamnya. Ini yang gambar pertama menunjukkan waktu pagi. Mulai latihan pukul berapa ya? Nah, ini gambar yang kedua menunjukkan waktu siang. Selesai latihan pukul 12.00 atau jam 12 siang. Nama waktu kegiatan selama 5 jam. Berarti 5 jam ini arah jam-jamnya ke jam berapa ya? Jarum pendek dan jarum panjangnya. Kita ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Atau 1 kali putaran itu 1 jam ya. 60 menit itu 1 kali putaran. Maka kita hitung dari jam 12. Jam 12 yaitu mundur 5 kali putaran, 12 ke 11 itu 1 kali putaran, kemudian 11 ke 10 jadi 2 kali, 10 ke 9 jadi 3 kali, 9 ke 8 jadi 4 kali, 8 ke 7 jadi 5 kali putaran. Berarti jarum pendek mengarah ke angka 7, sedangkan jarum panjang mengarah ke angka 12. Nah, seperti ini ya. Lama waktu kegiatan kira-kira berapa menit ya kalau dibuat menit? 5 jam itu berapa menit kalau dibuat menit? Jadi kita kalikan 60. 5 jam kali 60 menit sama dengan 300 menit. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Nomor 4, perhatikan gambar 2 jam berikut. Yang gambar pertama menunjukkan waktu pagi, dimulainya latihan. Ini diketahui ya, namanya latihan. Kemudian gambar kedua ini menunjukkan waktu siang, yaitu selesai latihan pukul 14.00 atau jam 2 siang. Lama waktu kegiatan ini selama 6 jam. Berarti selama 6 jam itu mulai latihannya jam berapa ya? Ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau dari jam 2 mundur 6 jam berarti 6 kali 60 menit atau 6 kali putaran. Itu mundur dari jam 2 ke 1 kali putaran, 1 ke 12 jadi 2 kali, 12 ke 11 jadi 3 kali putaran, 11 ke 10 4 kali putaran, 10 ke 9 5 kali putaran, 9 ke 8 6 kali putaran. Berarti mulai latihannya pukul 8.00. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, jadi jarum pendeknya ke angka 8, sedangkan jarum panjangnya ke angka 12. Jadi lama waktu kegiatan kalau dibuat menit, kita kalikan. Kan tadi lama kegiatannya selama 6 jam. 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. Jadi 6 jam itu sama dengan 360 menit. Tugas. Sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya. Di sini nomor 1 tentukan seperti
soal-soal yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini menunjukkan waktu pagi. Dimulainya latihan. Gambar jam kedua yaitu waktu siang. Selesai latihan yaitu pukul 11.00 atau pukul 11 siang. Sekarang lama waktu kegiatan selama 3 jam. Jadi lamanya waktu kegiatan itu selama 3 jam. Sedangkan 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan kalau dibuat menit, jadi berapa menit? Silakan kalian kerjakan seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian soal yang kedua, buatlah 2 kalimat yang memuat aturan tanda titik. Ini juga sama, kerjakan seperti contoh ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tugas kedua hanya membuat kalimat akhiri dengan tanda titik. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.